Consumer konsumen sudah menjadi prosumer, sehingga kita memerlukan suatu pendekatan baru, teknologi baru dalam mengendalikan distribution network ini yang memerlukan konsep smart grid. Sehingga smart grid ini sangat luas. Halo Sobat Listrik Indonesia, halo juga PLNers. Jumpa lagi bersama saya Chandra di Bincang Listrik Indonesia. Kali ini saya tidak sendirian, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Suroso Isnandar. Bapak Suroso Isnandar ini adalah seorang Direktur Manajemen Risiko ya Pak ya. Mungkin Bapak boleh memberi salam kepada Sobat Listrik Indonesia dan juga PLNers, Pak. Halo Sobat Listrik Indonesia dan juga PLNers, dimanapun Anda berada, salam sehat selalu, salam digital. Digital, ya. Gimana Pak kabar Pak Suroso? Baik, terima kasih Pak Chandra, sehat? Sehat Pak. Nah, Sobat Listrik Indonesia, kali ini kita berbincang-bincang dengan Pak Suroso, tentunya mengangkat hal yang sangat menarik, yaitu soal jaringan cerdas. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi membicarakan soal jaringan cerdas, saya ingin lebih mengenal dulu nih, ingin lebih akrab dulu dengan Pak Suroso nih. Ya, Pak Suroso, Bapak ini kan mempunyai pengalaman yang sangat luas ya, multidimensi lah atau multidisiplin di PLN, mulai dari pernah juga menjadi GM dan juga akhirnya sekarang menduduki jabatan Direktur Manajemen Risiko, Pak. Nah, bisa diceritakan nggak Pak, journey Bapak di PLN ini seperti apa Pak? Ya. Baik Pak Chandra, terima kasih. Halo Sobat Listrik Indonesia dan PLNers dimanapun Anda berada. Terima kasih pertanyaan Pak Chandra terkait dengan journey sampai dengan saat ini. Kalau boleh saya rewind back, saya lahir tahun 1971 dan lahir di pelosok kota di Klaten. Wah, di Klaten. Ternyata. Dan saya lahir di kegelapan. Jadi di tempat saya tidak ada listrik sampai dengan tahun 1986 pada saat saya kelas 3 SMP, saya baru merasakan itu rasanya listrik. Dari situ ternyata memotivasi saya untuk belajar tentang listrik. Akhirnya setelah bisa menyelesaikan SMA di Klaten pada tahun 89, saya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri dan diterima di ITB di Teknik Elektro dan juga di sana mengambil teknik tenaga listrik. Harus kuat orang pada waktu itu bilang, dan bisa selesaikan pada tahun 1994. Tepat waktu ya Pak ya? Alhamdulillah, kok bisa tepat waktu gitu ya. Sehingga setelah itu saya mengikuti seleksi yang ada di PLN dan akhirnya bergabung dengan PLN pada tahun 1995 dan ditempatkan pertama kali di proyek pembangkit PLTU Suralaya, unit 5, 6, dan 7. Pada waktu itu, pada tahun 97, unit 5, 6, dan 7 Suralaya itu merupakan salah satu unit pembangkit terbesar di Indonesia, bahkan di Asia, yaitu satu unit kapasitasnya sampai dengan 660 MW. Dan setelah selesai dari Suralaya, proyek berakhir dengan baik, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar S2 ke Inggris, mendapatkan beasiswa dari British Chevening Award. Itu ceritanya juga lucu juga itu, karena pada saat itu bahasa Inggris saya buruk sekali. IELTS saja paling hanya 4 begitu ya. Tapi pede ya Pak ya ke Inggris ya Pak ya. Nah, beruntung pada saat interview, ya beruntung tidak beruntung, malamnya terjadi blackout. Waduh. Pada tahun 1997, sistem jam Madura Bali pada saat unit terbesar 600 MW Suralaya mengalami blackout. Sehingga pada hari berikutnya saya interview mudah. Saya bahasa Inggrisnya terbata-bata, pakai bahasa isyarat saya tunjuk lampu aja. Your house last night, your light dead. Yeah, that's why I won't go to UK. Akhirnya saya dapat beasiswa ke sana dan kembali kemudian bekerja di PLN kembali dan pindah-pindah unit. Saya spending waktu yang cukup lama di divisi perencanaan sistem yang bertanggung jawab untuk merencanakan
pengembangan sistem ketenaga listrikan ke depan. Dengan produknya adalah RUPTL. Jadi kurang lebih sudah ada 10-an RUPTL yang saya ikut terlibat menulis di situ. Setelah dari perencanaan sistem, akhirnya ditugaskan untuk masuk ke unit operasional. Saya masuk ke Pusat Pengatur Beban Jawa Madura Bali pada waktu itu P3B Jawa Bali pada tahun 2014. Di sana juga menangani perencanaan sistem. Kemudian pada saat P2B dipisahkan dari P3B Jawa Bali, saya tetap di P2B dan diberikan kepercayaan menjadi senior manager di bidang perencanaan juga. Nah, kemudian dari situ saya kembali ke PLN Pusat, ke perencanaan sistem, merencanakan untuk Indonesia bagian timur, dan itu memberikan saya exposure bahwa persoalan di sisi Indonesia Timur maupun di kepulauan itu sangat berbeda dengan sistem kelistrikan yang ada di pulau-pulau yang besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, kemudian dari perencanaan sistem akhirnya ditugaskan ke unit induk pembangkitan dan penyaluran Sulawesi. Sulawesi ya Pak ya? IKL Sulawesi. Pada saat itu juga didahului dan disambut dengan blackout di Sulawesi. Waktu itu terjadi blackout 3 hari kurang lebih, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru pulih, dan akhirnya saya ditugaskan di sana. Alhamdulillah persoalan di Sulawesi sudah bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan kita bisa klaim sistem Sulawesi merupakan salah satu sistem yang paling advance di Indonesia. Karena paling tangguh ya Pak ya? Karena di sana pertama ada PLT Bayu pertama di Indonesia. Sidrap Jeneponto itu ya? PLT Bayu Sidrap, PLT Bayu Jeneponto. Kemudian untuk sistem energi manajemen sistemnya juga menggunakan versi yang paling advance dibanding dengan sistem-sistem kelistrikan yang lain, di mana energi manajemen sistem di pusat pengatur beban yang ada di Makassar bisa berinteraksi secara smart dengan PLT Bayu sehingga efek variability itu bisa dikompensasi. Dan pada saat ini, at the time we are speaking, di Jawa Madura Bali sedang berlangsung pembangunan advanced control center yang kurang lebih versinya sama dengan yang ada di Sulawesi, namun untuk lebih besar lagi di Jawa. Dan setelah dari Sulawesi, saya kembali ke Gandul sebagai GM untuk pusat pengatur beban, dan sebagai pusat pengatur beban di sistem kelistrikan yang terbesar di Asia Tenggara ini tentu sangat lain untuk tantangannya ya. Nah, di situ salah satu tantangan yang cukup besar dalam pandangan kami adalah bagaimana mengamankan dan menyiapkan KTT G20 yang lalu. KTT G20 yang berlangsung di Bali, dan alhamdulillah bisa aman, bisa tanpa kendala, bahkan kedip pun tidak ada, berlangsung sukses. Setelah itu saya mendapatkan penugasan sebagai Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi PLN. Jadi setelah kurang lebih hampir 27 tahun berkutat di arus kuat, sekarang ditransfer ke digital dan IT, menggawangi transformasi bisnis di PLN, terutama transformasi digital. Kemudian setelah di KSDTI kurang lebih setahun, atas amanah dari pemerintah dengan dibentuknya Direktorat Manajemen Risiko, pada saat ini saya dipercaya sebagai Direktorat Manajemen Risiko, Direktur Manajemen Risiko di PLN. Jadi kurang lebih seperti itu journey secara singkat, tapi memang motivasi awal adalah saya paham sekali bagaimana hidup tanpa listrik. Listrik betul-betul merubah civilization, merubah peradaban. Saya waktu itu belajar pakai lampu teplok, rambut terbakar hal yang biasa. Bangun tidur, hidung ada langesnya, itu hal yang biasa. Sehingga pemenuhan kebutuhan listrik yang mencukupi, yang andal di seluruh pelosok Indonesia itu menjadi salah satu tugas yang penting, dan secara pribadi itu menjadi mission saya di kehidupan profesional ini. Apalagi pada saat ini kita masih punya banyak lebih dari 10.000 desa yang belum sepenuhnya menikmati listrik yang andal, yang mencukupi, yang berkualitas. Dan ini menjadi tugas besar kita semuanya. Tidak hanya PLN, tapi segenap juga Sobat Listrik Indonesia dan para pemerhati kelistrikan di Indonesia. Apalagi biasanya yang belum terjangkau dengan listrik ini adalah the last mile, the last kilometer. Tertinggal, terluar, dan terdepan.
Dan itu solusinya tidak bisa solusi klasik menggunakan listrik konvensional pada saat ini, sehingga smart grid menjadi salah satu solusinya. Jadi begitu Pak Chandra, kurang lebih perjalanan sampai detik ini secara singkat. Sangat menarik sekali ya Sobat Listrik dan PLNers, cerita dari pengalaman Bapak Suroso Isnandar ini. Intinya membalas dendam melalui penerangan ya Pak. Bapak membawa sang penerang lah ya Bapak ya. Terlahir di kegelapan. Terakhir di kegelapan pemirsa. Oke, Pak, Bapak sekarang menjadi Direktur Manajemen Risiko. Kalau boleh berbagi edukasi nih dengan Sobat Listrik Indonesia dan juga PLNers, seperti apa sih Pak ruang lingkup kerja manajemen risiko itu? Baik, terima kasih. Jadi risiko itu adalah hal-hal yang seringkali menghalangi kita untuk mencapai tujuan, dan itu ada di berbagai hidup kita. Sebagai contoh, hari ini pagi ini kita berangkat ke tempat kerja, kita naik sepeda motor atau kita naik mobil atau kita naik angkutan umum. Nah, kalau dalam misalnya naik sepeda motor, kalau kita menggunakannya dengan sangat baik ya, tentu membawa kita ke tempat pekerjaan dengan baik. Namun jika kita tidak memitigasi risiko yang ada, maka jika terjadi sesuatu di jalan, terpeleset, jatuh atau kecelakaan, maka bisa-bisa kita terluka atau bahkan mungkin korban jiwa. Sehingga risiko ini adalah yang pertama, harus bisa menyadarkan ke seluruh insan PLN untuk mampu setelah mengetahui konteks bisnis yang masing-masing berbeda, harus mampu mengidentifikasi risiko. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi risiko yang associated, yang berhubungan dengan proses bisnis yang kita tangani. Kemudian setelah kita berhasil mengidentifikasi risiko, maka kita harus bisa memodelkan risiko tersebut. Memodelkan ini adalah dalam konteks kita bisa menakar risiko itu. Jadi jangan sampai sangat mudah sebagai seorang risk officer bilang, oh jangan ini, jangan ambil keputusan itu, dan seterusnya. Itu yang terjadi, nanti kita tidak jadi mengambil keputusan. Misalnya ada keputusan untuk membangun suatu pembangkit tenaga listrik misalnya. Kalau misalnya kita berpikir, wah risikonya ini, dan kita berpikir sebagai stopper, maka tidak akan jalan. Tapi seharusnya orang risiko itu bisa seperti seorang navigator di balapan off-road atau Formula One. Kita lihat kalau balapan mobil race yang off-road itu ada driver, sebelahnya ada navigator. Nah, navigator itu memberikan feedback kepada driver supaya bisa melaju dengan kencang sampai di tempat tujuan tapi tetap selamat, mobilnya nggak kebalik. Ya coba kita lihat, kalau ada tikungan, beberapa mobil ngerem. Kalau ngerem kan kehilangan momentum, tapi di tikungan yang saya lihat ada beberapa yang malah meluncur, terbang sedikit, miring masuk. Nah, itu risiko yang diperhitungkan. Kalau kita bisa mengidentifikasi risiko, kemudian bisa memodelkan dan menakar risiko tersebut, maka kita bisa memitigasi. Nah, setelah kita berhasil melakukan langkah mitigasinya, maka kita tinggal mengevaluasi dan akhirnya kita mampu merubah risiko yang ada menjadi peluang. Termasuk smart grid ini. Kalau orang berbicara smart grid, wah teknologinya kompleks, biayanya besar, resourcesnya nggak ada. Nah, kita bisa-bisa nggak sampai tujuan itu. Tapi kita perlu melihat peta risiko yang ada ini agar kita bisa membangun smart grid yang tepat untuk Indonesia. Nah, secara mudah mungkin seperti itu Pak Chandra. Berkat adanya manajemen risiko ini, sangat wajar kalau PLN sekarang sudah sangat maju ya Pak ya, dan masuk ke dalam 500 perusahaan besar dunia ya Pak ya. Cita-citanya begitu, itu menjadi salah satu visi kita. Ya. Oke, Sobat Listrik Indonesia, mendengar cerita dari Pak Suroso ini, tentunya passionnya beliau, DNA-nya beliau ini tidak bisa kita bohongi, bahwa dengan latar belakang keteknikan, memahami soal manajemen risiko dan juga berkecimpung dalam power system. Nah, beliau ini baru saja dipercaya menjadi Executive Chairman Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul. Baru ini ya Pak ya?
Ya kira-kira baru sebulan ini. Nah, kita ingin tahu nih, apa sih Pak jaringan cerdas itu Pak? Apakah emang ada nih jaringan yang nggak cerdas Pak? Seperti apa Pak? Boleh diceritain? Terima kasih Pak Chandra, itu pertanyaan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Tadi beberapa kali di depan saya bilang smart grid. Smart grid. Ya, sebetulnya apakah grid atau jaringan listrik yang kita punya itu belum smart? Nah, jawabannya sebetulnya sudah cukup smart. Bahkan kalau dibilang mungkin teknologi-teknologi termaju di bidang teknologi setelah diterapkan di bidang-bidang seperti aeronautik, pesawat terbang, militer, pasti diterapkan di pembangkit-pembangkit tenaga listrik, kemudian diterapkan di sektor tenaga listrikan. Sehingga sebetulnya yang dimaksud smart di sini itu apa? Apakah control center yang ada di Gandul misalnya kurang smart? Padahal kalau kita cara kerjanya sangat smart. Dia mengkoordinasikan 256 pembangkit lebih di Jawa untuk matching dengan demand. Apakah ini kurang smart? Nah, ternyata smart grid itu adalah tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari business needs kita, tergantung dari bagaimana cara kita mendefinisikan. Nah, sekarang apa tantangan di Indonesia ini? Tantangan di Indonesia ini sekarang adalah salah satunya bagaimana kita melakukan transisi energi. PLN dan juga pemerintah mempunyai peta jalan supaya pada tahun 2060 nanti emisi yang ada sekarang kita bisa tekan syukur-syukur sampai 0 atau programnya disebut dengan net zero emission. Sementara pada saat ini kita lihat bagaimana komposisi dari sistem ketenagalistrikan kita. Ketenagalistrikan kita untuk sistem-sistem yang besar seperti Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi masih didominasi oleh batu bara. Kemudian setelah dari batu bara didominasi oleh gas. Yang renewable energy masih terbatas kepada hydro, panas bumi yang jumlahnya belum signifikan. Kalau di Sulawesi memang sudah ada PLT Bayu, di Sulawesi Utara sudah ada PLT Surya. Ke depan landscape kita akan lebih besar lagi. Kedepannya nanti dalam program transisi energi ini, maka yang semula dominasi oleh thermal konvensional ini kita ubah didominasi oleh renewable energy, sehingga landscape ke depan 75% pemasok dari energi kita adalah dari renewable energy dan 25% adalah dari sisanya, dalam hal ini terutama gas. Karena itu teknologi smart grid ini akan sangat penting, akan semakin relevan. Karena dengan memanfaatkan renewable energy yang sedemikian besar, karakteristik dari renewable energy ini cukup berbeda dengan karakteristik dari pembangkit-pembangkit thermal konvensional yang ada. Kalau pembangkit-pembangkit seperti PLTU, PLTG itu adalah dispatchable, artinya kita bisa mendispatch at will. Listrik kita perlu kita nyalakan, listrik tidak perlu kita matikan. Renewable energy yang base load seperti hydro dan panas bumi juga bisa diberlakukan yang sama. Namun untuk variabel renewable energy seperti wind atau surya, ada intermittency di sana, ada variability di sana, sehingga smart grid ini menjadi sangat luas penerapannya. Untuk jaringan-jaringan yang sudah existing dan jaringan-jaringan dengan grid yang besar seperti Jawa, Madura, Bali, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, maka smart grid ini semakin diperlukan untuk bisa pertama menaikkan proporsi dari renewable energy ini, kemudian yang kedua memanage dari intermittency maupun variability ini, sehingga pengendalian secara real time untuk sistem ini berjalan dengan baik. Apa yang khas dari listrik itu adalah satu hal. Listrik itu berbeda dengan komoditas yang lain, di mana listrik itu tidak bisa disimpan dalam jumlah besar. Kalau kita pabrik gula, pada saat produksi gula besar, harga buruk kita tumpuk aja. Nanti pada saat produksi berkurang, demand naik, kita jual, bisa kita simpan. Tapi listrik nggak bisa. Pada detik itu pelanggan menekan tombol on off, maka detik itu juga listrik harus dibangkitkan. Nah,
itu bisa dengan pola yang lama, dengan dispatchable generation ini kita bisa atur dengan baik. Namun dengan adanya variability ini, maka kita menghadapi dua front. Yang pertama, ketidakpastian di sisi hilir, di sisi demand, dan ketidakpastian di sisi pembangkit. Nah, dan ini praktikumnya kemarin tuh, waktu di sistem Sulawesi itu kita punya PLT Bayu, satu di Sidrap 70 MW, satu di Jeneponto 70 MW juga, beban di Makassar kurang lebih 900 sampai 1000 MW. Nah, ini variability ini yang harus di-manage ya, karena pada saat produksi angin naik, maka sementara beban tetap, maka demand-demand yang pembangkit yang lain harus menurunkan outputnya. Pada saat Bayu ini menurun, maka secara cepat harus dikompensasi. Nah, regulasi atau modulasi antara variable renewable energy dengan pembangkit yang ada ini ternyata memerlukan suatu sistem kontrol yang sebelumnya belum ada. Yang sebelumnya sudah smart, harus lebih smart lagi. Jadi smarter grid. Yang sebelumnya sistem Jawa, Madura, Bali, energy management sistemnya di Java Control Center di Gandul menerapkan menggunakan namanya Siemens Power Spectrum versi 4, mengatur yang sebelumnya bisa, tapi begitu ada variability yang dalam jumlah besar nggak bisa. Makanya di Sulawesi kita sudah menerapkan yang versi terbaru yang bisa secara otomatis bisa menjaga balancing dari sistem ini sehingga sistem tetap andal, tidak terjadi interupsi. Dan tidak hanya itu, variability dari renewable energy juga tergantung dari kemurahan alam, sehingga kita harus bisa memprediksi cuaca dengan baik. Kita harus membuat suatu sistem kontrol, sistem suatu smart grid yang bisa mengintegrasikan data-data dari weather, data-data dari pola beban, di feeding kepada control center sehingga berdasarkan pembangkit yang ada, termasuk pembangkit variabel yang ada, bisa di matching dengan tepat. Itu salah satu contoh penerapan smart grid di jaringan yang existing yang sudah cukup besar. Nah, ada hal lain lagi misalnya, yaitu jika kita berada yang tadi saya sampaikan di pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal, gitu ya. Itu kan memerlukan suatu sistem kelistrikan yang isolated. Nah, jawabannya selama ini PLN mudah, kirim diesel, sehingga PLT diesel kita masih ribuan megawatt. Dan itu di samping emisinya juga tinggi, mahal sekali. Karena 1 kWh bisa mencapai lebih dari 4.000 rupiah. Nah, ini tentu harus kita mulai pikirkan solusinya agar kita bisa menggunakan, kita bisa mengharness renewable energy yang ada, sehingga kita di situ pada saat ini PLN sedang meluncurkan program dedieselisasi, yaitu mengganti PLTD yang ada ini menggunakan suatu sistem pasokan yang terdiri dari PLT Bayu atau PLT solar atau matahari menggunakan baterai, dan ini memerlukan suatu regulasi kontrol yang sangat smart. Jadi smart grid untuk sistem isolated juga sangat diperlukan untuk menjaga keandalan pelayanan kepada pelanggan. Nah, karena itu tadi kembali ke pertanyaannya, secara fundamental smart grid ini apakah jaringan kita kurang smart? Ternyata yang terjadi tuntutan terhadap pelayanan listrik itu makin banyak. Dulu saya mengalami tidak ada listrik, terus punya listrik, senang sekali. Tapi sekarang ada beberapa tempat, misalnya di Pulau Semau, Pulau Sangihe, di mana diperlukan microgrid di sana, mungkin listrik itu ada tapi belum 24 jam. Nah, begitu ada listrik hanya 8 jam, orang pengen 24 jam. Begitu ada 24 jam, maka daya pengen naik, dan seterusnya. Sehingga ini semuanya memerlukan teknologi smart grid. Dan itu bisa diterapkan baik di jaringan yang sudah terinterkoneksi seperti di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, Sulawesi, maupun yang di jaringan yang terisolasi tersebut. Nah, tidak hanya itu, ada yang menarik lagi, karena di jaringan-jaringan yang sudah terintegrasi, yang terkoneksi dengan kuat ini, pertanyaannya antara lain seberapa besar renewable energy bisa masuk. Setelah itu, tidak hanya seberapa besar, tapi di mana. Nah, ini yang menarik. Sekarang pada saat ini kita fokus di
variable renewable energy yang jumlahnya besar, berpuluh-puluh megawatt di sisi hulu. Apa yang terjadi dengan rooftop misalnya, surya atap. Nah, pada saat ini 1 kilowatt surya atap mungkin masih mahal ya. 1 kW kurang lebih 25 juta lebih itu. Sehingga yang memakai itu masih lumayan. Dari catatan kami terakhir sudah mencapai hampir 200 megawatt, not too bad. Tapi apa yang terjadi jika 1 kilowatt itu murah? Let's say turun di bawah 10 juta atau let's say 5 juta. Saya kira semuanya teman-teman yang di sini juga pasti pada mau pasang rooftop. Nah, kalau itu yang terjadi, apa yang dampaknya terhadap jaringan listrik? Nah, sistem listrik konvensional sebelumnya berasal dari pusat pembangkit, ditransmisikan dalam jumlah besar melalui SUTED dan SUTT, diturunkan ke pusat-pusat beban melalui gardu induk, dibagi dalam jaringan distribusi, jaringan tegangan menengah, diturunkan ke rumah-rumah. Sekarang rumah-rumah ini produksi listrik di rooftopnya yang seringkali melebihi dari kebutuhannya. Sehingga jadi aliran daya yang semula dari hulu ke hilir, ada sebagian yang dari hilir balik ke hulu. Dan ini jumlahnya bisa besar. Akibatnya ini dampaknya secara teknikal menjadi sangat challenging. Karena semua koneksi dari EBT yang scatter di masing-masing rumah ini kalau diagregasikan jumlahnya akan besar. Sehingga listrik itu nggak hanya searah lagi ke sini, tapi bisa dua arah ini. Two ways ya Pak ya? Two ways, ya. Jadi konsumer sudah menjadi prosumer, sehingga kita memerlukan suatu pendekatan baru, teknologi baru dalam mengendalikan distribution network ini yang memerlukan konsep smart grid. Sehingga smart grid ini sangat luas, sangat luas. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Chandra tadi, apa kurang smart? Masih perlu ditingkatkan lagi. Dan yang penting di sini adalah people, yaitu manusia yang terlibat di sana, pelanggan yang terlibat di sana. Karena begitu pelanggan memasang rooftop, itu satu langkah step sebelum dia ikut memasang smart home. Apalagi kalau di rumahnya sudah ada internet. Nah, kemudian fungsionality dari smart home bisa mulai masuk. Smart home itu kita bisa mengendalikan semua peralatan yang ada di rumah, kita bisa atur sendiri dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi, maka sistem akan semakin kompleks. Sehingga smart grid menjadi sangat penting. Penting ya Pak ya. Itu Pak Chandra. Ya, menarik sekali Pak. Ternyata memang manfaat dari smart grid ini sangat luas ya, sobat listrik. Tentunya di era kelistrikan modern ini ya Pak Suroso ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, investasi smart grid itu mahal gak sih Pak? Nah, oke. Ini sering pertanyaan yang sangat intriguing itu ya. Mahal atau murah itu sangat relatif. Tergantung bagaimana membandingkannya. Dulu waktu tidak ada listrik, punya listrik itu kayak at any cost saja. Ya kan? Nah, sehingga seringkali kalau kita menanyakan itu, kita harus melihat perbandingannya apa yang terjadi kalau barang ini nggak ada. Apa yang terjadi kalau pasokan listrik terhenti. Seringkali dihitung hanya kalau pasokan listrik terjadi blackout, seringkali hanya dihitung berapa nilai energi. Padahal lebih dari itu. Dengan terhentinya pasokan listrik, berhenti juga peradaban, berhenti juga kegiatan ekonomi dan seterusnya. Sehingga antara mahal dan murah itu relatif. Sebagai contoh, salah satu tugas PLN adalah meningkatkan rasio elektrifikasi, yaitu jumlah rumah tangga yang berlistrik. Dan berapapun biayanya itu oleh pemerintah didorong akan disediakan. Ada yang melalui mekanisme PNM dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita melihat bahwa suatu instalasi tenaga listrik, suatu jaringan listrik masuk ke suatu daerah, kemudian yang terjadi pertumbuhan ekonominya menjadi naik dan seterusnya, maka kata-kata mahal itu menjadi suatu hal yang relatif. Nah, sekarang kita bicara terkait smart grid. Kalau orang bicara smart grid, orang berpikir kontrol sistem yang canggih gitu ya, rocket science. Padahal belum tentu. Seringkali solusi-solusi itu timbul dari sensor-sensor, dari IoT, dari Internet of Things, yang solusinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita.
Pada saat ini misalnya PLN sedang menggalakkan program AMI, Advanced Metering Infrastructure, yang pada dasarnya adalah menggunakan smart meter. Nah, sebelumnya pada saat meter hanya pasca bayar pakai piringan itu ya, orang seringkali bertanya-tanya, nanti apa itu berapa sih bill bulanan, tagihan bulanan nanti. Nah, lalu datanglah prepaid meter. Nah, dengan prepaid meter atau meter prabayar, pelanggan sangat happy gitu ya. Ternyata bisa mengendalikan pemakaiannya. Tapi setelah itu di beberapa kesempatan, nggak tahu Pak Chandra pernah mengalami enggak, jam 1 malam kita kehabisan token listrik. Nah, jam 1 malam gelap gulita gitu, terus kita harus ngisikan. Kalau teman-teman sobat listrik Indonesia kadang belum bisa bayar. Kalaupun bisa bayar, ada 16 digit yang harus dimasukkan itu, ya kan? Udah gelap ya, harus nyari-nyari kursi gitu ya, naik-naik bisa kepleset, habis itu masukin 16 digit. Saya pernah itu masukin 16 digit, habis itu masukin 16 digit keliru lagi. Nah, repot sekali apalagi udah gelap gitu. Sehingga prepaid yang DAM ini oleh PLN sedang diimprove menjadi smart meter. Smart meter ini suatu sistem yaitu antara pelanggan dan meter data management system yang ada di sentral itu terhubung melalui saluran komunikasi. Sehingga dengan advanced metering infrastructure ini bukan hanya semata-mata smart meter, tapi juga suatu infrastruktur telekomunikasi on top of dari infrastruktur ketenaga listrikan ini. Tiba-tiba kita memiliki suatu sistem otomatis yang sangat baik, karena dari sini kita bisa mengendalikan, kita bisa mengetahui semua manfaat yang ada, dan juga tadi menghindarkan pengisian secara token, karena sekarang dengan adanya smart meter yang sudah kita pasang 1,2 juta meter ini di berbagai wilayah ini, pelanggan nggak beli pulsa HP aja, kita beli pulsa listrik langsung masuk. Itu sebagai salah satu contoh benefit lainnya. Nanti dengan adanya terkoneksinya pelanggan dengan PLN, maka menimbulkan bisnis-bisnis yang baru, smart home system, internet connection, semua add-on services lainnya. Bahkan kita juga bisa menerapkan namanya demand side management, di mana untuk appliances yang cukup memakan daya di rumah kita, pengendaliannya kita bisa serahkan ke PLN untuk namanya demand side management. Maka itu akan membuat semua teknologi yang berkaitan dengan energi efisiensi ini akan menjadi kenyataan. Dan itu salah satu value yang ada dari program AMI ini. Nah, program AMI ini sudah di roll out dan PLN langsung bisa melihat benefitnya, bahkan losses langsung terlihat, bahkan losses karena theft, karena penjualan langsung terlihat dari ini di data center PLN di gedung ini gitu. Jadi semuanya bisa terlihat dengan sangat transparan. Itu baru menunjukkan salah satu contoh penerapan smart grid yang sangat bermanfaat untuk PLN. Program AMI itu ya? Betul, itu sebagai salah satu contoh program smart grid yang memang sangat bagus dan berdampak langsung kepada bisnis kelistrikan. Itu sebagai salah satu contoh. Sehingga dari benefit yang ada dibandingkan dengan expenses yang ada, maka itu bisa menjawab mahal atau murah tadi. Ada lagi solusi lain yang menarik, misalnya di suatu daerah di Sumatera Selatan ada kira-kira 800.000 pelanggan, suatu wilayah usaha yang tidak dilistriki oleh PLN, dilistriki oleh koperasi, dan mereka semuanya sudah menggunakan smart meter dan sudah menerapkan advanced metering infrastructure, dan mereka menggunakan teknologi advanced metering infrastructure yang tepat guna. Mereka menggunakan Internet of Things, mereka menggunakan sensor-sensor yang ekonomis tapi do the job. Kalau AMI-nya PLN, antara rumah dengan servernya PLN dihubungkan pakai fiber optik, sehingga kita bisa langsung jualan internet. Kalau yang di Sumsel ini, daerah Muba ini menggunakan frekuensi gratis, yaitu di teknologi namanya LoRa, Low-range, sehingga mereka cukup bisa mencatat semua pemakaian meter itu, datanya kan nggak banyak. Memang tidak ada functionality untuk internet di atasnya, tapi solusi ini low cost. Sehingga ini menjadi salah satu contoh bagaimana smart grid itu diterapkan secara cost efisien. Dan saya yakin itu akan bertambah lagi. Kita lihat juga misalnya smart grid di bidang pembangkitan.
Pada saat ini banyak sekali flexible generation yang harus dilakukan. Di IP maupun NP mereka membuat reliability control center. Dan dari reliability control center mereka menerapkan teknologi digital twin. Dan mereka juga menerapkan generative AI di situ. Sehingga mereka bisa memprediksikan jika terjadi anomali di pembangkit tertentu, maka mereka harus buru-buru melakukan shutdown dan melakukan maintenance. Dan saving yang didapat dari situ ternyata sangat signifikan. Tidak hanya itu, peningkatan hit rate dari efisiensi operasi yang ada. Sehingga asalkan benefit bisa menjustify investment, maka pertanyaan mahal atau murah itu menjadi relatif. Begitu Pak Chandra. Itulah ya Pak ya, antara sepadan benefit yang didapat ya Pak ya. Betul. Apalagi tadi misalnya di pulau-pulau yang isolated. Saya pernah ke Pulau Miangas. Sudah pernah ke Pulau Miangas? Belum. Itu ke Filipina lebih dekat daripada ke Indonesia. Dari Manado ke Miangas naik kapal 12 jam. Harus naik pesawat. Di sana ada PLTS yang lama, program lama. PLTS dengan baterai gitu ya. Awalnya pakai diesel, harus diangkut dari ini. Tapi ini karena teknologinya masih lama, belum menerapkan smart grid, pelayanannya masih belum 24 jam dan kualitasnya juga menurun. Tapi kalau diterapkan smart grid untuk microgrid di sini dan dengan menggunakan teknologi yang sekarang sudah available, maka bisa diwujudkan pasokan di Pulau Miangas itu pasokan 24 jam yang andal, reliable, berkualitas dan mencukupi. Nah, pertanyaan berapa capex dibawa ke sana? Dengan adanya listrik yang andal di situ, maka semua investment ini terjustifikasi. Payback-nya masih dalam periode yang lebih baik, dan yang lebih penting lagi dengan ketersediaan listrik yang andal ini adalah mendorong pergerakan ekonomi di situ. Jadi itu salah satu contoh di mana investasi dapat dijustifikasi dan benefit yang diterima bisa jauh lebih banyak dibanding dengan investmentnya. Itu Pak Chandra. Pak Suroso, bagaimana sih Pak PJJ ini berkolaborasi dengan stakeholder dan juga para antusias jaringan cerdas sendiri? Itu gimana Pak? Saya sangat beruntung bisa bergabung dalam prakarsa jaringan cerdas, perkumpulan jaringan cerdas Indonesia PJJ ini atau Smart Grid Initiative ini. Jadi kita sampaikan, kita banyak bicara tentang teknologi smart grid yang memang smart. Dan yang lebih penting adalah orang-orangnya tentu harus lebih smart. Jadi yang berkumpul di sini tentu para stakeholder, baik dari government yang menjadi enabler dengan menyiapkan regulasi-regulasi yang mendorong, kemudian dari mitra industri yang menyediakan solusi, yang menyediakan teknologi yang ada, kemudian dari utility di PLN sendiri dan juga para wilus lain yang itu menjadi pengguna, sehingga terbentuklah suatu ekosistem, baik mulai dari pengembangan untuk kolaborasi pengembangan di riset dan juga untuk development, dan juga untuk kolaborasi dalam penerapan point of proof of concept, use case terhadap smart grid. Dan yang paling penting adalah kita bisa berdiskusi, bisa menelaah teknologi-teknologi yang ada, yang selanjutnya bisa kita terapkan dengan baik. Sehingga PJJ ini menjadi salah satu menurut saya organisasi yang sangat strategik untuk bisa mendorong, untuk bisa membuat seluruh sobat listrik Indonesia ini menjadi lebih aware terkait dengan penerapan smart grid dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Pak Chandra. Pak Suroso, terakhir mungkin. Pak Suroso mempunyai dua peran eksklusif lah sebagai Direktur Manajemen Risiko di PLN dan juga Eksekutif Chairman PJCI. Apa sih Pak mimpi besar Bapak nih untuk kelistrikan Indonesia di masa depan Pak? Baik, terima kasih Pak Chandra. Ini pertanyaan 100 juta US dollar, lebih deh, 2 miliar US dollar, mungkin malah lebih. Karena apa? Karena what is in stake? Apa yang dipertaruhkan di sini? Yang dipertaruhkan di sini sangat besar, yaitu keberlangsungan atau sustainability dari pasokan listrik yang mencukupi tidak hanya generasi sekarang, tapi generasi masa depan. Kita ingat bahwa transisi energi ini harus dilaksanakan, karena tanpa transisi energi ini akan mengancam security of supply dari
masyarakat Indonesia ini. Dengan tidak adanya energi transisi ini akan menyulitkan generasi berikutnya untuk dapat hidup dengan layak. Gampang aja, batu bara kita habis berapa tahun lagi. BBM kita sudah mengimpor, gas limited, ya kan. Kemudian nanti untuk bikin listrik mau pakai apa kalau semuanya ini habis? Hydro sudah di mana-mana dibangun, panas bumi juga potensi yang ada kalau kita maksimal berapa. Sehingga mau tidak mau kita harus mulai melihat adanya renewable energy dan juga energi alternatif. Dan transisi energi ini hanya bisa berjalan kalau enablernya, fasilitatornya adalah smart grid ini. Sehingga there is no energy transition without smart grid. Sehingga mau tidak mau kita harus memasukin era ini supaya listrik ini bisa sustain, bisa andal, bisa mencukupi, bisa berkualitas dan menjadi pendorong kegiatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat kita bisa menjadi semakin sejahtera. Tidak hanya untuk generasi sekarang dan juga untuk generasi-generasi ke depan. Sehingga ini sangat krusial bahwa kita bisa survive pada saat ini dan survive untuk mengamankan pasokan energi listrik ke depannya untuk berbagai generation to come. Begitu Pak Chandra kurang lebih. Ya. Kata-kata pamungkas dari Pak Suroso tadi itu, there is no energy transition without smart grid. Itu sangat mendalam sekali lah bagi kita, apalagi untuk masa depan kelistrikan Indonesia ya Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Suroso. Terima kasih Pak Chandra. Main di podcast kita dan terima kasih juga dan selamat Pak atas jabatannya sebagai Ketua Umum PJCI. Terima kasih. Terima kasih. Salam smart grid untuk seluruh sobat listrik Indonesia dan PLNers. Terima kasih. Terima kasih.